Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami ingin memaparkan mengenai laporan kegiatan wirausaha pada mata kuliah kewirausahaan yang dosennya adalah dosen mengampu yaitu Dr. Sufiati, HS, SE, dan MM. Selanjutnya, pada latar belakang, klepon merupakan jajanan tradisional Indonesia yang umumnya terbuat dari tepung ketan putih yang dibentuk seperti bola-bola kecil dengan isian gula merah dan ditaburi parutan kelapa. Alasan kami tertarik untuk mengambil produk Renpon atau Rainbow Klepon adalah untuk mengembangkan jajanan tradisional klepon dengan sedikit inovasi berupa tampilan, isian, dan luaran yang ada pada klepon supaya menjadi lebih menarik. Sesuai dengan nama yang kami bawa, yaitu Renpon, Rainbow Klepon, kami akan membuat inovasi klepon menjadi beberapa warna seperti merah, kuning, dan tentunya warna originalnya hijau, agar tidak menghilangkan khas pada klepon itu sendiri. Tujuannya untuk mengetahui peluang di bidang makanan ringan, khususnya di bidang makanan tradisional, dan untuk mengetahui minat masyarakat terhadap produk makanan klepon dengan variasi rainbow, juga untuk mengetahui sasaran pasar peminat produk Renpon atau Rainbow Klepon. Manfaatnya bagi kelompok untuk mendapatkan ilmu serta pengalaman baru dalam proses pembuatan klepon. Juga mendapatkan ilmu serta pengalaman baru tentang pengelolaan keuangan dalam proses produksi dan penjualan. Dan bagi pembeli atau konsumen, dapat merasakan kembali makanan khas tradisional namun dengan inovasi yang kekinian dan juga mendapatkan pengalaman rasa baru dari inovasi Renpon atau Rainbow Klepon. Profil usahanya, ya ini kami membawakan nama usaha Renpon atau Rainbow Klepon. Jenis usaha yang kami bawakan yaitu dengan jenis usaha kuliner. Nah, pemiliknya itu ada dari 4 orang. Yang pertama Zikri Ramadan, yang kedua saya Ahmad Muzaki Mukmin, yang ketiga Ahmad Muafiahdi, dan yang keempat Farhan Fadil Rahman. Slogan yang kami bawakan pada produk Renpon adalah Pop the Rainbow in Your Mood. Next. Baik, selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan usaha. Yang pertama, visi, yaitu menjadi pelopor makanan inovasi yang dapat mengangkat kembali makanan-makanan khas tradisional di Indonesia. Yang kedua, ada misinya. Misinya yaitu yang pertama, meningkatkan cita rasa yang menarik. Yang kedua, memiliki rasa khas dan harga yang terjangkau. Yang ketiga, menjamin kualitas proses produksi. Yang keempat, memberikan pelayanan yang terbaik. Dan yang terakhir, membuka lapangan kerja. Yang ketiga, tujuan usaha. Tujuan usaha ini yang pertama yaitu melakukan inovasi pada cita rasa klepon yang berbeda dari sebelumnya dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, mengutamakan pelayanan dan memuaskan konsumen. Yang ketiga, membuat klepon yang inovatif agar bisa menjadi daya tarik. Dan yang terakhir, menciptakan lapangan kerja. Struktur usaha. Yang pertama yaitu manajer pemasaran yang diketuai oleh Farhan Fadli Rahman. Tugasnya ini melakukan pemasaran melalui Instagram, website, dan poster. Yang kedua, ada manajer produksi yang diketuai oleh Zikri Ramadan. Memiliki tugas yaitu sebagai supplier bahan baku, produk, dan peralatan. Yang ketiga, ada manajer keuangan yang diampu oleh Ahmad Muzaki Mukmin. Memiliki tugas yaitu melakukan pembukuan. Dan yang terakhir, manajemen sumber daya insani oleh saya sendiri memiliki tugas melakukan pengawasan dan pengembangan. Alat dan bahan-bahan baku yang kami pakai dalam pembuatan Rainpon atau Rainbow Klepon ini, yang pertama ada tepung ketan, terigu, garam, gula merah, coklat, selai stroberi, kelapa, warna makanan, Mika, Oreo, piring, kompor, panci, dan yang terakhir ada gula halus. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama, proses produksi dimulai dengan memasukkan satu persatu semua bahan baku yang sudah disediakan.
Kemudian sambil dituang air sedikit demi sedikit dan diaduk sampai adonannya merata atau set. Yang kedua, setelah adonannya sudah jadi atau set, adonan dibagi menjadi 3 bagian untuk diberi pewarna makanan yang berbeda warnanya, yaitu merah, kuning, dan juga hijau. Yang ketiga, parut kelapa serta kukus kelapa tersebut dengan tujuan agar tidak cepat basi. Yang keempat, setelah itu, iris-iris kecil gula merah untuk isian klepon, serta hancurkan kecil-kecil kepingan biskuit Oreo sebagai topping luar dari klepon ini. Yang kelima, bulat-bulatkan adonan tepung ketan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Selanjutnya, isikan dalaman dari klepon tersebut dengan isian klepon, yang mana klepon hijau itu isinya gula merah, klepon merah isinya selai stroberi, dan klepon kuning dengan selai coklat. Setelah selesai, masukkan adonan yang telah diberi isian ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian tunggu sampai klepon itu mengambang ke atas permukaan air. Lalu, angkat klepon dan tiriskan sedikit. Selanjutnya, taruh klepon yang sudah matang ke topping yang sudah disediakan, di mana klepon hijau itu dengan parutan kelapa, klepon kuning dengan remah-remah Oreo, dan klepon merah dengan gula halus. Selanjutnya, masukkan klepon yang sudah ditaburi topping ke dalam mika. Kemudian, klepon siap untuk dipasarkan. Berikut ada proses produksi dalam bentuk video. Mari sama-sama kita saksikan sejenak. Ya, selanjutnya untuk sumber modal kerja yang kita gunakan dalam kegiatan produksi klepon ini adalah dengan menggunakan metode patungan, di mana setiap orang atau masing-masing anggota kelompok dikenakan uang sebesar Rp15.000 sehingga modal yang terkumpul adalah sebesar Rp60.000. Oke, untuk slide berikutnya kita akan membahas dari proses pemasaran Rainphone ini tersendiri. Nah, kalau untuk proses pemasarannya, ini kita bisa lihat dari gambar-gambar yang ada di PowerPoint. Yang pertama ada dari Instagram, yaitu di posting di feed Instagram untuk memasarkan beberapa produk-produk Rainphone yang sudah kita buat. Lalu yang kedua, ini ada dari website, di mana website ini sudah kami buat sedemikian rupa untuk menunjukkan beberapa produk-produk Rainphone dan beberapa produk Rainphone yang kita sediakan, dan juga tombol untuk memesan ataupun pre-order barang Rainphone ini. Nah, yang ketiga itu juga tidak kalah dari Instagram, kita bisa menggunakan dari status WhatsApp untuk memberitahu orang-orang bahwa kita sudah mulai menjual ataupun meng-open pre-order Rainphone yang akan kami buat sedemikian beberapa pesanan yang akan dipesan. Lalu selanjutnya ini ada proses penjualannya. Kalau dari yang sudah kita lakukan dari proses penjualan Rainphone ini adalah membuka pre-order dan juga membuka keliling di tempat tertentu. Nah, tempat tertentu ini kita pilih dari dekat masjid yang berlokasi di Cakra Cinere, di mana beberapa konsumen yang sudah
membeli handphone kita adalah tidak jauh juga dari masjid-masjid, yaitu adalah jamaah-jamaah masjid yang membeli handphone kita. Nah, lalu ada laporan keuangannya. Yang pertama itu ada kas awalnya Rp60.000 yang dimana kita dapatkan dari patungan sebesar Rp15.000. Lalu ada tepung ketan 1 bungkus yaitu Rp11.000, tepung terigu 1/4 kilo seharga Rp3.000. Lalu kita juga membeli selai coklat seharga Rp15.000, selai stroberi seharga Rp7.000, pewarna makanan seharga Rp10.000, Mika yang kita beli dengan Rp2.000, lalu Oreo yang seharga Rp7.000, kelapa yang kita akan parut sebagai topping itu sebesar Rp5.000. Nah, kalau dilihat dari total pengeluarannya yang sudah dikeluarkan oleh handphone adalah Rp60.000. Nah, kalau dari pendapatannya, hasil yang kita jadi dari masak handphone ini adalah 9 pak. Nah, di setiap satu paknya dijual seharga Rp5.000 sehingga pendapatan yang kita dapat adalah sebesar Rp45.000. Untuk laporan laba dan ruginya, yaitu pendapatan dikurangi pengeluaran. Rp45.000 dikurang Rp60.000 yang menghasilkan handphone sedang rugi sebesar Rp15.000. Lalu untuk beberapa kendala yang dihadapi dalam produksi handphone, yang pertama itu kita belum menemukan ukuran yang pas untuk pembuatan kleponnya, sehingga bentuk-bentuknya itu tidak konsisten, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, jadinya jumlahnya juga nggak konsisten di mikanya. Lalu yang kedua, proses pemasukan isian ke dalam klepon itu seperti selai dan gula merahnya itu belum pas karena sekali lagi untuk bentuknya kita belum konsisten, jadinya tidak konsisten juga untuk pengisian isiannya. Yang ketiga, kurangnya bahan dan alat yang digunakan, jadi kita masih menggunakan alat yang seadanya. Yang keempat, terdapat rugi karena bahan-bahan yang kita beli itu masih bisa digunakan berkali-kali, seperti selai stroberi, selai coklatnya itu masih banyak, sehingga itu yang bisa yang berkontribusi dalam kerugian handphone. Ya, sekian, terima kasih. Itu saja presentasi dari handphone, di mana kita sudah melakukan usaha ini yang sudah patungan sebesar Rp15.000, lalu kita jual-jual dekat-dekat Masjid Cakra Cinere, namun kita juga masih melakukan rugi sebesar Rp15.000. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.